yaitu ceramah agama. Dan sebelum ceramah agama di sini ulun informasikan kepada Habib khususnya bahwa ini acara maulid yang kedua rasanya lah. Yang kedua khusus daripada yang melaksanakan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nih Bib gak mau kalah sama yang laki-laki. Jadi alhamdulillah malam ini berjalan dengan lancar, dengan sesuai harapan, mudah-mudahan walaupun seadanya karena daripada biaya seadanya. Yang penting kita terlaksana. Jadi alhamdulillah. Kemudian ulun menyampaikan ada pesan daripada ibu-ibu Bib. Ada sedikit. Ada yang bertanya, Habibnya udah punya istri kah belum? Supaya jangan kaki tegang. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, marilah kita sama-sama mendengarkan daripada ceramah Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Qadri. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke Bandung-Raya membeli buah. Buah dibeli di hari raya. Kalau ibu ingin melihat saya bahagia, siapkah jadi mertua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibina wa nura qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan segenap para alim, para habaib, para syaraif, para asatir, para asatidah, wabil khusus kepada guru-guru kita yang hadir, wa akhina Sayyid Dani bin Hamid Al-Qadri, Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Ustaz Saiful, beserta seluruh jajaran asatid yang lain, Bapak Supati, seluruhnya, para tetuha masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintahnya, semuanya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan kurang lebih subuh selesainya. Kita doakan saja mudah-mudahan para habaib, para ulama, para guru, para tokoh, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal.
Salam ta'zim yang kedua teristimewa, salam cinta dan saya haturkan kepada seluruh jamaah yang hadir, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudinya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan kita angkat tangan kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis ini selain dosa kita dihapuskan sama Allah. Amin. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah permudahkan urusannya. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal Ahibba'il kiram, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin ke depan saya tidak bisa berpanjang lebar, tapi sedikit yang ingin saya sampaikan, bukan karena saya tidak mau lama-lama, tapi faktor awak ulun ini kada nyaman awak. Saya setelah 1 bulan full mengisi acara puluhan titik di Kalimantan Selatan, dari tanah bumbu, tanah laut, sampai ke hulu sungai, sampai ke Barito, keliling. Nah, genapnya malam ini terakhir. Sebenarnya saya nggak mau ambil jadwal ini, cuman karena pas 1 jalur. Karena hari ini saya pulang ke Pontianak, Pak Bu. Saya pulang ke Pontianak, saya tanya sama panitianya, kira-kira acaranya 1 jalur enggak dengan arah pulang? Kalau jalannya 1 jalur, saya mau. Tapi kalau jalannya mungkin bukan arah ke sini, mungkin bukan arah ke Simpang Runtuh, arah Lamandau, ya mungkin masuknya ke wilayah kemanakah, yang bukan 1 jalur, mohon maaf, mungkin karena kecapean, juga karena kita pakai mobil pribadi, nyupir gonta-ganti. Nah, jadi mohon dimaklumin kalau seandainya penyampaiannya Allahumma sholli ala Muhammad, penyampaiannya seadanya, tapi insya Allah mudah-mudahan barakah semuanya. Nah, ini kalau saya ceramah sebenarnya nggak begini. Yang pertama, mata saya ini sudah berat. Ini wattnya mungkin tersisa 15 watt lagi. Nah, masuk 1 jam tersisa 10 watt. Berarti kali saja per 1 jam hilang 5 watt. Mungkin jam 12 saya pastikan teler sudah. Nah, karena besok juga kita akan melanjutkan perjalanan ini, saya masih bingung. Kalau badan saya, mata saya masih kuat, mungkin saya teruskan sampai ke Lamandau. Tapi kalau tidak kuat, saya izin bermalam di sini. Di rumah siapa ini? Rumah dia. Biasa bisa. InsyaAllah, jazakallah khair. Bismillah. Waktu kita udah malam. Ini kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut. Kalau dengarnya kayak gini, hilang rasa capek saya. Nah, saya ini Pak Bu, capeknya minta ampun. Karena tiap hari itu ada jadwal terus tiap hari. Dan tiap hari bukan 1 titik, kadang sampai 3 titik, pagi, siang, malam. Jadi jaraknya mungkin pagi di Banjarbaru, siang di Bati-Bati, malamnya di Pelahari. Begitu terus berputar-putar sampai mati. Nah, waktunya sangat capek kondisi badan.
tapi kebetulan malam ini sampean semangat, insyaallah saya lebih semangat lagi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. فلربي كل حمد جل أن يحصراه العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat, di tempat yang penuh maghfirah. Kenapa tempat semacam ini Pak Bu dikatakan tempat turunnya rahmat? Dikatakan inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Apabila disebut nama orang saleh, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyebut nama orang saleh, kita sebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, menyebut namanya Faqihil Muqaddam, menyebut namanya Imam Abdullah Al-Haddad, menyebut namanya Syekh Samman Al-Madani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abu Hamid Sampitan. Kita sebut nama mereka, kita sebut nama guru sekumpul, menyebut nama orang-orang soleh. Kita sebut bagaimana kehidupan beliau, bagaimana kesolehan beliau, bagaimana ketakwaan beliau, bagaimana sosial beliau. Sebut nama mereka, mengenang nama mereka, tanzilur rahmah, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nama orang soleh saja itu dapat turun rahmat, apalagi yang kalian sebut adalah rajanya orang soleh, pemimpinnya orang soleh, petingginya orang soleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama orang soleh saja dapat turun rahmat, maka apalagi menyebut namanya para pemimpin orang soleh, yaitu Nabi Muhammad. InsyaAllah tidak diragukan lagi tempat kita bakal diguyur rahmat sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Pak Bu, kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan selain untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketahui bahwasanya sebenarnya Nabi Muhammad itu Pak Bu tidak butuh dengan kamu mengagungkannya, tidak butuh dengan kamu memuliakannya. Nabi Muhammad sebenarnya tidak butuh dengan sholawat kamu. Nabi Muhammad tidak cari untung dari sholawat yang kamu baca, demi Allah tidak. Tapi kamu yang untung dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi itu tidak perlu, karena Nabi sudah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi yang bisa menandingi kemuliaan Nabi. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, apabila digunakan untuk mengukir kemuliaan Rasul, maka laut yang menjadi tinta, pohon yang jadi pena, tidak bakal sanggup untuk mengukir kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab kenapa Pak Bu? Karena begitu besar kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita duduk di tempat ini bukan Nabi yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi. Kita menjadi agung sebab telah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri beliau mengatakan dalam syairnya, "Ma madahtu Muhammadan biqasidati, walakin mudihat qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Tidak. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku jadi agung sebab mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku jadi mulia sebab telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tidak, tapi syairku jadi terpuji sebab telah memuji Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kalian semuanya. Kalian baca sholawat, kalian baca maulid, kalian baca qasidah, kalian memuliakan Nabi. Itu bukan Nabi bertambah mulia, tidak. Justru kamu bertambah mulia sebab telah memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita beranggapan bahwasanya dengan kita bersolawat kepada Nabi itu tanda Nabi Muhammad butuh. Tidak. Jangankan kita, hanya ratusan orang. Andai kata seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, Pak Bu, dari bangsa jin atau manusia, apabila semuanya tidak bersolawat kepada Nabi, tidak mengagungkan Nabi, tidak memuliakan Nabi, bahkan mencaci Nabi, menghina Nabi, mencemooh Nabi, merendahkan Rasulullah, demi Allah tidak sedikit pun itu bisa mengurangi daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Rasulullah itu sangat mulia, tidak ada yang sanggup untuk menandingi kemuliaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita bertambah mulia dengan kita memuliakannya. Duduk kita berkumpul di tempat ini memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad. Artinya kita datang ke tempat ini, kita senang dengan kelahiran sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan, Pak Bu? Apa yang kamu dapatkan apabila dirimu senang dengan kelahiran nabimu? Apa? Ada satu ulama, dia bermimpi, Pak Bu. Dalam mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, siapa, apa balasan bagi mereka orang yang senang datang ke majelis maulid? Apa balasan bagi mereka yang senang, girang, himung dengan kelahiran engkau?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Man fariha bina farihna bih." Siapa yang bergembira kepada aku, maka aku pun akan gembira kepadanya. Artinya, Pak Bu, kalau ibu semua datang ke tempat ini, tidak lain dan tidak bukan hanya satu tujuannya, senang dengan kelahiran Nabi, maka demi Allah Nabi Muhammad lebih senang kepada kita semuanya. Apa yang akan kita dapatkan kalau Nabi senang kepada kita? Apa yang akan kita dapatkan, Pak Bu? Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Tahu dari mana? Kenal sama Abu Lahab? Kenalan di mana? Abu Lahab tahu? Tahu enggak? Yang kompak tahu enggak? Tahu dari mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Lahab itu, Pak Bu, orang kafir. Pangkatnya itu mamarinanya Rasul. Pangkatnya adalah pamannya Nabi. Tetapi dia orang kafir, tidak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab itu orang kafir, jelas masuk neraka, tercela. Tapi Abu Lahab mendapatkan rahmat dari Allah setiap hari Seninnya, karena suatu ketika, satu kali dia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abu Lahab itu orang kafir, masuk neraka, mendapatkan rahmat dari Allah. Setiap hari Senin siksa kuburnya diringankan karena dia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal Pak Bu, perlu kita ketahui, Abu Lahab ini dia senang dengan lahirnya Nabi, bukan karena Nabi lahir yang cikal bakalnya menjadi seorang Rasul, bukan. Bukan karena Nabi itu lahir yang cikalnya bakal menjadi seorang Nabi, tidak. Tapi karena Nabi lahir yang statusnya sebagai seorang lelaki. Karena kelelakian Rasulullah, inya himung. Datang budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini budaknya Abu Lahab, pernah menyusui Nabi Muhammad. Dia sebagai budaknya Abu Lahab, dia datang kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, Abu Lahab, ketahuilah keponakan kamu sudah lahir dan statusnya sebagai seorang lelaki. Karena kelelakian Rasulullah, inya himung, dia bergembira. Apa yang dia dapatkan? Dia bebaskan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah. Setiap hari Senin itu diingat, diabadikan oleh Allah. Siksa kuburnya diringankan oleh Allah karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam syairnya? Beliau mengatakan, idza kana hadha kafiran ja'at dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu bis-surur bi Ahmad fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Apa kata Al-Hafidh Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi? Beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran, apabila Abu Lahab ini yang jelas kafir, jelas tercela, jelas masuk neraka, mendapatkan keringanan, siksanya kuburnya diringankan oleh Allah sebab dia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Setiap hari Senin mendapatkan keringanan, bahkan dikatakan dalam riwayat setiap hari Senin dari setiap jari jemarinya Abu Lahab ini keluar cucuran air, yang itu Allah berikan kepada dia karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Apa kata Imam Nasruddin? Apabila Abu Lahab yang jelas kafir masuk neraka mendapatkan keringanan karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, maka lantas bagaimana dengan kalian umatnya Nabi Muhammad yang dalam hati kalian senantiasa merindui dan mencintai Sayyiduna Muhammad? Kalau Abu Lahab saja yang kafir dapat rahmat, kafir dapat rahmat, bagaimana mungkin kalian tak dapat rahmat sedangkan kalian Islam? Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan Islam. Amin. Mati dalam keadaan iman. Amin. Bisa berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu Pak Bu, jangan pernah bosan untuk datang berkumpul seperti perkumpulan malam ini. Jangan pernah bosan, jangan pernah mengentengkan perkumpulan semacam ini. Demi Allah, kalau sampean tahu perkumpulan semacam ini betapa berharganya, tanyakan kepada mereka yang saat ini saat terbaring di rumah sakit. Tanyakan betapa berharganya perkumpulan semacam kalian. Bu, kalau seandainya keluarga kita yang dalam kubur, yang telah tertanam di bumi, andai kata bisa dibangkitkan oleh Allah, jangankan 1 hari, 1 menit bisa dibangkitkan sama Allah. Yang dia cari bukan lagi mobilnya, bukan lagi rumahnya, bukan lagi kemewahannya, tidak. Yang dia cari demi Allah perkumpulan semacam kalian. Kenapa? Karena begitu tahu perkumpulan semacam ini sangat-sangatlah berharga. Karena itu jangan pernah mengentengkan majelis maulid, jangan pernah mengentengkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh beb, bosan beb, baru saja kampung ini ngadain acara, oh besok ngadain lagi. Beb, bosan beb, baru aja tetangga sebelah ngadain acara, sebelahnya lagi ngadain acara. Jangan pernah seperti itu. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jangan pernah kita merasa bosan.
mengentengkan yang namanya salawat, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, salawat yang kamu baca itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap huruf yang kamu baca, dari setiap huruf yang kamu ucapkan, itu dihitung 10 pahala sama Allah. Kalikan berapa huruf, berapa ribu huruf yang telah kamu baca. Dari awal tadi kamu baca, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Karena itu saudara jangan pernah merasa bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Teruskan, dan bahkan di bulan Maulid ini kita tingkatkan kualitas solawat kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu kisah yang menarik sebagai penutup. Saya sudah ceramah 34 menit. Wani Miro. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sudah ceramah 20 jam. Dari 20 jam ini tersisa 10 menit lagi. Lanjut enggak dah? Masih semangat? Betul. Tapi udah malam. Udah malam. Lanjut enggak dah? Mata ngantuk. Lanjut gak ada? Lanjut. Masih semangat? Parut lapar. Lanjut. Betul. Jam 10. Kopi. Biar tambah semangat saya kasih pantun lagi. Mau dengar pantun saya? Ini pantunnya jauh Pak dari Pontianak. Pontianak ke sini itu jaraknya kurang lebih belum lagi. Pontianak ke sini itu jaraknya kurang lebih, kalau ke Palangka aja 1000 kiloan kurang lebih. Berarti dikurangin 300, 400, oh lebih 500 kiloan ya. Dari Palangka ke sini berapa kilo? 400-an. Berarti kurang lebih dari Pontianak ke sini itu 600 kilo lebih. Jadi sayang kalau sampai tidak dengarkan. Mau dengar? Tapi jawabnya yang cakep. Gimana? Gimana? Giliran disuruh jawab cakep gak jawab. Cakep. Gimana? Saya tes dulu. Ini Desa Panimba. Jalan-jalan ke Panimba Raya. Kurang kompak. Ya, yang kompak semuanya. Jalan-jalan ke Panimba Raya. Ya udah jalan-jalan aja. Lanjut gak? Jalan-jalan ke Asam Baru. Tidak lupa membeli kain. Kalau engkau sudah punya aku, jangan lagi mencari yang lain. Ini tertawa. Sallallahu ala Muhammad. Lanjut. Ke Banjarbaru menukar tahu. Pas ditukar tertukar nang basah. Ujar siapa cinta ulun palsu? Ke bulan gin biar ulun sasa. Dah, ambil hati lah. Ambil gak? Ini orang Banjar gak? Ngerti aja lah. Ulun ini orang Banjar tapi ngerti ya sudah. Minum banyu ditumbul hirang. I love you kurudung hirang.
Lagi gak? Pak. Oh Pak. Berkelahi gak? Mulai pasang baju di hilir. Palanda hujan terus di hulu. Mencari bujang kada mahir asal dapat biar gin balu. Sakit barangnya. Bu, buah semangka, buah pepaya, aku akan setia asal kau tak mendua. Nah, akhirnya nah, uyuh sudah, sangat gua bini aja. Sebagai penutup, kenapa tertawa? Tampar nih. Lanjut ya. Uyuh. Mengantuk mah. Ya kabisi bini nyaman ay. Ya. Sebagai penutup. Kenapa? Ada hendak? Berapa? Dah, ayo dengarkan berotak. Sampai mana tadi? Sampai mana? Hendak berkisah kah? Ini anggap aja malam ini gak usah ceramah, anggap aja lagi cerita, anggap aja lagi tukar pikiran. Saya juga gak mau lama-lama bu, capek, takut terlalu banyak kenangan di sini. Jadi saya nggak mau lama-lama. Pertama alasan saya capek banget, bin banget, al banget. Itu yang pertama. Yang kedua karena waktu udah lumayan larut malam. Jadi saya nggak mau lama-lama. Yang ketiga alasan saya nggak mau lama-lama. Ngapain juga lama-lama kalau ujung-ujungnya jadian sama yang lain. Allahumma ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ayo dengarkan sebagai penutup. Ini penutup pula. Biar yang ceramah di sini nah. Ayo dengarkan. Ini sebagai penutup bujuran. Diam. Ada satu kisah yang menarik bu. Di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri. Pinanggu lawan Imam Hasan Basri? Atau ada? Al-Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Basri? Ada yang tahu Imam Hasan Basri? Tidak tahu. Tahu Raffi Ahmad? Siapa nama anaknya Raffi Ahmad? Siapa? Adiknya Rafathar? Siapa? Cipung. Siapa Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri nggak tahu, Raffi Ahmad tahu. Apa kisahnya? Al-Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in. Tahu tabi'in? Mau nih. Diam. Dengarkan, gaya. Jangan ada yang membandir. Kalau ada membandir, doakan mudahan sendalnya hilang. Dengarkan beratan. Sallu ala Nabi. Ini sebagai penutup dah. Menutup terus. Aja tutup dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut ya. Dengarkan. Sampai subuh. Pandir wara. Dah. Ayo bismillah. Menutup 10 menit.
10 menit lagi. Setuju? Enggak. Di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri, Pak Bu, diceritakan ja'at imra'atun ilal Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku ini memiliki seorang putri, seorang anak, yang dimana putriku, anakku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepada aku bagaimana caranya agar aku dapat bermimpi dengan anakku yang telah meninggal dunia dalam tidurku. Maka fa'allamahal Imam Al-Hasan Al-Basri. Seorang ibu tersebut diajarkan satu cara, Bu, bagaimana supaya dia dapat bermimpi dengan Imam Hasan, dengan anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidurnya. Fara'atha, kemudian si ibu ini melihat, ternyata, Bu, anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah dalam api neraka. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, antara kaki dan leher itu diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret, malaikat berada di dalam api neraka. Maka fa'akhbaratul Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ibu tersebut mengadu kepada Imam Hasan Basri tentang cerita yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam api neraka. Faghtamma, maka pingsan Imam Hasan Basri, Pak Bu. Tidak kuat dengar cerita seorang ibu anaknya disiksa sama Allah. Setelah beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, Al-Imam Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala si wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat daripada permata yang mahal. Maka bertanya-tanya Imam Hasan Basri kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Di dalam surga. Maka berkata si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatska. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau. Kaget Imam Hasan Basri, bertanya-tanya, bagaimana mungkin kau berada di dalam surga ini? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah dalam api neraka? Kenapa kau berada di dalam surga ini? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana fil maqbarah 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum. Terdapat 550 manusia yang telah terkubur, telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad, dia berselawat kepada Rasulullah. Ketika dia baca selawat sama Nabi Muhammad, fanudia, terdengar satu seruan dari langitnya Allah. Apa seruan tersebut? Irfa'u anhumul adab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Nabi Muhammad. Terdengar satu seruan, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Syuf, Pak Bu, lihat. Gara-gara satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca salawat, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah. Satu orang lelaki yang lewat di pinggir kubur baca salawat, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah. Maka lantas bagaimana malam ini ratusan orang yang bersolawat memuji Nabi Muhammad? Satu orang lelaki tadi dengan baca solawatnya menghantarkan daripada pengampunan Allah 550 manusia siksa kuburnya di stop. Bagaimana kalian ratusan orang malam ini bersolawat dengan Nabi Muhammad? Mudah-mudahan solawat yang kita baca menjadikan sebab ibu bapak kita tidak disiksa sama Allah, ibu bapak kita tidak diazab sama Allah, ibu bapak kita dimasukkan surganya Allah, ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini, berkumpulnya kami di sini mudah-mudahan menjadi sebab kami berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Rabbi fanfa'na bi barakatihim amin. Wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hakadha minni wal 'afu minkum. Minta maaf, minta halal, minta ridha, minta bini. Lanjut. Saya kasih satu amalan dan sebagai penutup, karena kita berjumpanya jarang. Mau enggak amalan dari saya? Saya yakin Pak Bu, kalau Bapak ngamalin amalan ini, saya yakin pasti terjawab. Apa yang Bapak tidak bisa Bapak lakukan amalan ini, saya pastikan pasti bisa. Mau Pak? Bu? Mau? Ibu kalau lagi malas, mungkin ngelayanin suami atau apa, kalau ibu ngamalin amalan saya, insya Allah bakal rajin. Mau nggak? Benar. Ini amalan paling ampuh Pak Bu, simple. Kalau ibu amalkan, datang ke majelis ilmu, tiba-tiba berat rasanya kaki melangkah. Kalau ibu amalkan amalan saya, insya Allah bakal lancar, datang dengan sigap, cepat datang ke majelis. Mau? Kuat dalam beribadah. Mau? Mau saya ijazahin doanya? Ikutin semuanya. Setuju? Bismillah. Bismillah. Birrahman. Birrahim. Ayo semuanya. Bismillah. Birrahman. Birrahim. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Bapak malas kakinya melangkah kelanggar. Allahumma berat hadir majelis ilmu. Allahumma berat rasanya masak. Allahumma saya yakin kalau ibu amalkan amalan saya lancar. Saya ijazahkan tanpa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin dari amalan saya tidak bisa ngasih amalan yang panjang-panjang. Itu kalau Bapak amalkan bisa jadi wali Bapak. Beneran. Kalau kira-kira hujan, saya. Ibu juga, suami. Nah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sama Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hakadha minni wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Habib yang sudah memberikan tausiah kepada kita, dan mudah-mudahan Habib kesini kata jarak, dan insya Allah kita mengaturnya persiapannya lebih awal. Insya Allah kita minta jadwal khusus insya Allah. Yang jarak Habib lah, lamunnya Habib jarak kita baik. Baik, untuk menutup acara, berilah kita sama-sama berdoa dengan ini kepada Bang Menteri agar bisa membacakan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah.